Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul virtual di kegiatan Guru Sini Sinau dalam kegiatan berbagi praktek baik part 3. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Izinkan saya mulai dengan pantun. Buka puasa, makan pepaya, dibersihkan agar tidak kotor. Perkenalkan, saya Lisa Amorita, hari ini siap menjadi moderator. Ya, baiklah Bapak Ibu Guru Sinau, senang sekali rasanya hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang terhormat Bapak Upi Setiawan, yang menjadi narasumber utama pada siang hari ini, dan juga Bapak Eko Budiono yang juga menjadi narasumber dari Guru Penggerak pada siang hari ini. Baik, selamat siang Bapak Upi. Saya menyapa terlebih dahulu, nggih. Selamat siang Ibu Lisa, betul ya Ibu Lisa ya? Iya, betul, dengan saya Ibu Lisa. Terima kasih Pak Upi atas kesediaannya untuk berbagi di Guru Sini Sinau untuk kegiatan Sinau kami, Pak, untuk berbagi praktek baik di part 3 ini, nggih. Jadi untuk kegiatan kali ini rasanya cukup berbeda karena kita menjurus pada tema guru penggerak nih, Pak, yang sekarang ini masih fenomenal di para guru sepertinya nih, Pak. Karena memang semua guru sepertinya sedang menyoroti nih guru penggerak. Ada yang sudah lulus dari angkatan 1 sampai 9 begitu nggih. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin Bapak bisa langsung bersedia untuk memaparkan dari materinya. Oh iya, saya lupa Pak. Saya akan menyebutkan atau membacakan dulu nih sebelumnya saya share untuk CV-nya Pak Upi ini. Nah, saya agak minder nih kalau nge-share CV-nya dari Pak Upi ini. Sekedap saya share screen.
Ya, karena tak kenal maka tak sayang, maka kita akan coba memperlihatkan atau membacakan dari CV Bapak Upi Setiawan, SSI, MPD. Beliau adalah praktisi pendidikan teknologi dalam pembelajaran dan Duta Teknologi Kemendikbudristek. Nah, di sini work experience-nya itu wow ya Pak ya. Kayaknya kalau saya sebutin nanti Bapak nanti pemaparan materinya bisa apa terkuras habis karena banyak sekali mulai dari Bapak sebagai pengawas SMP Disdikpora Jepara, juga Duta Teknologi dan lain sebagainya sampai dengan fasilitator eksternal dari BBPMP. Ya Bapak luar biasa, semoga kita semua menjadi terinspirasi dengan luar biasanya Pak Upi Setiawan ini. Baiklah, untuk rekan-rekan guru Sinau, kita langsung persilahkan untuk Bapak Upi Setiawan untuk berbagi praktek baik tentang tips asik menjadi guru penggerak inovatif. Dipersilahkan Bapak Upi Setiawan. Oke, baik Ibu Lisa, terima kasih atas kesempatannya. Oke, salam kenal Bapak Ibu dari saya dan rekan-rekan Bapak Ibu guru dari Kabupaten Grobogan ya, atau mungkin ada yang dari luar kabupaten Bapak Ibu. Mohon izin siang hari ini walaupun di tengah-tengah kita menjalankan ibadah puasa nih, bagi yang menjalankan, tapi Bapak Ibu masih semangat ya siang hari ini untuk terus belajar, berbagi praktik baik, tentunya untuk menjadi sosok guru-guru penggerak yang bisa dibanggakan oleh peserta didik kita. Ibu Lisa, mohon izin, waktu saya berapa menit ya ini ya nanti ya? Takutnya kalau saya ngobrol itu panjang, bisa nanti sore. Baik Bapak, untuk paparan dan nanti Q&A-nya itu kurang lebihnya di 45 menit, tapi untuk kurang lebihnya masih artinya masih ada toleransi waktu. Oke, baik Ibu Lisa. Kemudian pertanyaan saya yang kedua Ibu Lisa, ini audien kita dari teman-teman Grobogan ini rata-rata sudah lulus guru penggerak atau belum Ibu Lisa? Untuk peserta webinar pada siang hari ini ada calon guru penggerak maupun yang sedang menjalani pendidikan guru penggerak, Pak Uki. Oke, ya. Baik. Terima kasih Ibu Lisa. Bapak Ibu mohon izin ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Lisa. Saya juga akan memperkenalkan diri secara singkat Bapak Ibu. Mohon izin, nama saya Upi Setiawan. Saya sehari-hari berdinas di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, dan tentunya mungkin Bapak Ibu ada yang baru kepanggih ya dengan saya, ketemu dengan saya sekali ini. Kemarin tuh saya agak kaget juga karena di WA oleh Mas Dona, saya manggilnya Mas Dona karena beliau masih muda ya, lebih muda dari saya. Kemudian diminta untuk berbagi praktik baik di Kabupaten Grobogan dan langsung saya iakan. Karena bagaimanapun jika saya berbagi praktik baik, insya Allah nanti bisa menambah tali silaturahim ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, itu perkenalan saya secara singkat. Nah, sebelum kita ke praktik baik, kita akan mengingat dulu ya Bapak Ibu ya, apa itu program guru penggerak. Walaupun sekarang sudah di angkatan berapa Ibu Lisa kalau boleh tahu di Kabupaten Grobogan? Yang sedang pendidikan adalah angkatan 10 Pak Upi. Angkatan 10 ya, berarti kemarin baru loka 0 ya kalau tidak salah ya Ibu ya? Iya, betul. Betul ya. Orientasi. Sama, berarti sama dengan Kabupaten Jepara, ada di angkatan 10 Ibu. Nah kemudian untuk yang angkatannya Mas Dona itu angkatan berapa ya Ibu ya? Angkatan 7 Pak, kebetulan sama dengan saya, angkatan 7. Kemudian Kabupaten Grobogan itu dimulai angkatan berapa Ibu yang pertama? Angkatan 4. Angkatan 4, oh, berarti lebih senior dari Kabupaten Jepara berarti ya? Oh begitu. Ya, Kabupaten Jepara Bapak Ibu
untuk informasi, pertama kali program guru penggerak di kabupaten kami dimulai angkatan 5 dan kami sendiri agak iri ya dengan teman-teman di Kabupaten Grobogan yang kabar-kabarnya sudah diangkat menjadi KS dan pengawas sekolah ya Bu Lisa ya. Alhamdulillah luar Betul. biasa dan itu perlu menjadi teladan bagi kabupaten kota khususnya di Provinsi Jawa Tengah ya. Karena belum semuanya kabupaten kota memberikan kesempatan emas bagi para lulusan guru penggerak untuk promosi jabatan di KS dan pengawas sekolah. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya tentang materi saya untuk hari ini Bapak Ibu. Oke. Baik, mohon izin Ibu Lisa apakah sudah tampak? Sudah Bapak. Sampun nggih. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu kita belajar bersama, kita sharing bersama tentang apa itu guru penggerak Bapak Ibu. Kita ingatkan ya, refresh dulu ya. Jangan sampai cita-cita awal, tujuan utama kita menjadi guru penggerak malah terlupakan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, program guru penggerak memang diinisiasi oleh Kemdikbudristek berawal dari kegundah gulanaan ya tentang kondisi pendidikan, terutama ujung tombak pendidikan kita, yaitu kita. Nah, kemudian dari kondisi-kondisi yang saat ini masih ya dan berusaha mulai kita eliminasi supaya menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang paling utama adalah Bapak Ibu nanti tentunya harus fokus pada peningkatan pengetahuan konten dan pedagogi. Nah, di masa lalu seperti itu, konten, konten, dan konten. Nah, kemudian arahan program baru di sini, program guru penggerak sendiri adalah fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dalam pengembangan profesional dirinya. Bapak Ibu pasti agak-agak bahasa Jawanya ngersulo ya dengan kebijakan pemerintah saat ini yang sepertinya membuat kita, Bapak Ibu guru itu belajar secara mandiri. Bertahun-tahun ya Bapak Ibu yang mungkin pengalamannya sudah puluhan tahun menjadi guru. Di era lama kita itu yang namanya pelatihan itu selalu diarahkan, dikumpulkan dalam satu tempat tetapi tiba-tiba sekarang kita dipaksa untuk belajar secara mandiri di platform Merdeka Mengajar. Nah, itu sebagai manusia normal tentunya kita juga akan berkeluh kesah ya. Dan itu saya juga tidak menyalahkan ya karena pengalaman kita yang lalu kita dinina-bobokkan dengan istilah ya orang Jawa lagi seperti didulang bertahun-tahun kemudian kita disuruh untuk belajar mandiri seperti makan sendiri dan itu membuat satu kondisi yang seperti kita alami bersama ya Bapak Ibu ya kegaduhan-kegaduhan baik di luring ataupun di medsos kita itu luar biasa dengan perubahan-perubahan semacam ini. Tapi saya sendiri melihat kegaduhan itu ada satu titik kebahagiaan Bapak Ibu. Kebahagiaannya apa? Saya melihat progres yang luar biasa dari Bapak Ibu guru dalam memandang sebuah pendidikan. Kreativitas Bapak Ibu di medsos saya geleng-geleng Bapak Ibu. Apalagi guru-guru milenial ya, guru-guru yang usianya beberapa puluh tahun di bawah saya, guru-guru muda itu, saya kesulitan untuk mengikuti gaya mereka ya. Apalagi kaitannya dengan penguasaan teknologi ya Bapak Ibu. Saya sendiri jujur sering melihat media sosial, kemudian saya bahagia dengan kondisi
kondisi Bapak Ibu guru sekarang ini ya, walaupun memang ada konotasi negatif ya tentang Bapak Ibu guru yang mohon maaf joget-joget itu, tapi saya yakin guru yang joget-joget itu jumlahnya lebih sedikit daripada guru yang ingin terus belajar melalui berbagi praktik baik di media-media sosial mereka. Nah, kondisi saat ini Bapak Ibu yang kedua, guru tidak dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang ia dapatkan di pelatihan karena kurangnya dukungan dari pemimpin sekolah. Bapak Ibu pasti perso sendiri ya menjadi guru ya. Ada rasa-rasa bahwa kalau kita ingin berkembang itu sepertinya ada batasan-batasan dari kepala-kepala sekolah kita. Ada rasa semacam itu ya. Nah, makanya pemerintah sekarang memang berniat 100% untuk menjadikan Bapak Ibu guru yang sudah lulus program guru penggerak untuk menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Dan bisa dibayangkan Bapak Ibu, transformasi pendidikan kita seperti apa jika para pemimpin pembelajaran kita merupakan lulusan program guru penggerak. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan selanjutnya lagi, nah visi guru penggerak, Bapak Ibu jangan lupa ya, guru penggerak capaian visinya adalah mewujudkan pelajar Indonesia yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila adalah goal kita bersama Bapak Ibu. Jangan pernah lupakan Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan di depan tadi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong guru penggerak untuk menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul di Indonesia. Nah, penghargaan bagi Bapak Ibu guru penggerak tentunya bisa menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah, ataupun menjadi instruktur pelatihan online. Nah, yang terakhir ini ya Bapak Ibu pasti sudah mengiyakan, setuju dengan saya ya. Sekarang banyak sekali instruktur-instruktur dari lulusan guru penggerak ya. Saya dengan teman-teman saya sesama duta teknologi itu kadang-kadang bercanda Bu Lisa. Wah, sekarang kita punya saingan banyak ya Pak Upi ya. Saingan instruktur karena teman-teman lulusan guru penggerak itu luar biasa hebat Bapak Ibu dan kompeten sekali di bidangnya. Jadi saya juga bahagia sekali jika Bapak Ibu guru kemudian poster-poster, flyer-flyer tentang pelatihan-pelatihan baik itu daring dan luring itu sekarang diinisiasi oleh lulusan guru penggerak. Saya bahagia sekali. Bukan artinya wah job saya direbut para lulusan guru penggerak ini Bu Lisa, tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu penghargaan dari Kemdikbud Bapak Ibu, jadi kepala sekolah, menjadi pengawas sekolah, dan saya juga mendorong jangan berhenti di pengawas sekolah, Bapak Ibu harus terus mungkin di pejabat struktural untuk lebih memberi warna arah pendidikan kita ya Bapak Ibu ya. Terus berjuang, jangan berhenti di satu titik saja. Nah Bapak Ibu, dukungan pemerintah itu diwujudkan melalui Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti sudah mengetahui tentang Permendikbudristek ini yang benar-benar menganak emaskan para lulusan guru penggerak. Panjenengan semua itu kalau di TikTok ya, di medsos, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya satu yang lewat beranda saya. Bahkan ada yang membuat satu video ya, guru itu ada kastanya Bapak Ibu, ya kan? Ya Bu Lisa. Dan Bapak Ibu guru yang lulusan guru penggerak itu dianggap guru dengan kasta tertinggi. ini saya hanya mengambil istilah di TikTok ya Bapak Ibu ya. Saya sering melihat muncul di beranda saya. Dan melalui keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek, memang saya akui saat ini guru dengan kasta tertinggi adalah Bapak Ibu lulusan guru penggerak.
Makanya Bapak Ibu guru yang belum mengikuti guru penggerak, ayo terus berjuang. Yakinkan Bapak Ibu untuk menjadi salah satu lokomotif transformasi pendidikan kita. Harus, jangan sampai tertinggal. Nanti gelo Bapak Ibu. Kadang-kadang kan mungkin Bapak Ibu, ngopo tak guru penggerak barang, aku guru biasa wae lah. Nah, kadang-kadang kan semacam itu terbersit. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Satu tips dari saya yang saya pegang sampai saat ini, jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat satu program, menginisiasi satu program, ikutlah mendaftar nomor 1. Itu yang saya pegang sampai saat ini. Jangan holah-haleh terus. Nanti gelo. Kadang-kadang kan kita mungkin muncul ya rasa-rasa kemalesan. Males nanti ya di gelombang selanjutnya, ternyata kita tertinggal. Tahu-tahu sekarang sudah angkatan 10 ya. Belum tentu guru penggerak itu nanti sampai di angkatan 11 atau 12 itu belum tentu Bapak Ibu. Intinya jika ada kebijakan dari kementerian, daftarlah nomor 1. Nah, kemudian di sini pasti Bapak Ibu saya refresh sebentar ya Bapak Ibu ya. Di sini guru yang diberi penugasan sebagai kepala sekolah salah satunya memang wajib, salah satu persyaratannya adalah wajib memiliki sertifikat guru penggerak Bapak Ibu. Nah, kemudian Ibu dan Bapak semuanya, ini ada berita yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir pasti Bapak Ibu sudah tahu ini di sini. Kemendikbudristek sendiri mendapatkan informasi dari kabupaten kota yang masih enggan untuk mengangkat Bapak Ibu lulusan guru penggerak menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Dengan berbagai dalih dan alasan ya Bapak Ibu. Makanya kemudian Kemendikbudristek membuat satu surat edaran tertanggal 18 Maret 2024 yang isinya penutupan aplikasi Dapodik untuk update pengangkatan kepala sekolah negeri. Ditutup sampai 31 Maret. Artinya apa? Jika Bapak Ibu bukan lulusan guru penggerak, Bapak Ibu tidak bisa masuk Dapodik. Jika tidak bisa Dapodik, dampaknya apa Bapak Ibu? Banyak sekali tunjangan PPG Bapak Ibu pasti tidak akan cair. Bapak Ibu legalitas formal menjadi kepala sekolah, jika tidak masuk Dapodik, Bapak Ibu tidak bisa memiliki legalitas formal untuk menandatangani semua dokumen sekolah. Ini salah satu surat sakti yang tanggal 18 Maret 2024 yang benar-benar berpihak pada guru penggerak. Itu yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, guru penggerak sendiri pasti sudah pirsa semua ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sampaikan panjang lebar, pasti Bapak Ibu akan bosan karena Bapak Ibu sudah menempuh berbulan-bulan mengikuti pendidikan program guru penggerak. Kalau di angkatan 4 itu saya dengar-dengar angkatan dengan pendidikan yang paling lama ya Bu Lisa ya. Iya betul. Ya, Dari betul. angkatan 1 sampai 4 kalau tidak salah Pak. Masih 9 bulan ya kalau tidak salah ya. Iya. Masih 9 bulan. Ya, kebetulan saya mengawal dari angkatan pertama Bu Lisa. Angkatan pertama sampai angkatan 10 alhamdulillah saya masih diberi amanat oleh GTK untuk melakukan seleksi calon-calon guru penggerak. Seingat saya juga pernah menyeleksi teman-teman dari Kabupaten Grobogan ya. Jadi ketemu juga kami dan alhamdulillah mulai angkatan 5 Bapak Ibu, pendidikan guru penggerak sudah dipangkas ya dari 9 bulan menjadi 6 bulan ya Bu Lisa ya. Iya, betul sekali. Itu satu kebahagiaan luar biasa. Tapi Bapak Ibu mungkin juga kalau kita flashback kembali, angkatan 1 sampai 4 itu sepertinya lebih istimewa ya Ibu ya.
Istimewa dari souvenirnya, kemudian dari fasilitas-fasilitas yang diberikan. Apalagi yang menjadi pengajar praktik di angkatan 1 sampai 4, terutama di angkatan 1 dan 2. Saya itu sampai iri Bapak Ibu. Karena iri kenapa? Karena PP zaman dulu itu sering ada workshop atau bintek dari kementerian langsung. Itu bukan hanya sampai Jakarta atau Semarang ya, tapi bisa sampai ke luar Jawa Bapak Ibu. Di Bali lah, di Makassar seperti itu. Saya sampai geleng-geleng. Wah, luar biasa itu bisa keliling Indonesia. Nah, itu yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Itu rezeki Bapak Ibu yang mendaftar pertama. Dan katanya ya, ini katanya teman-teman itu angkatan-angkatan sekarang itu souvenirnya sudah berkurang ya Bu Lisa ya. Tapi masih cukup Masih, termasuk banyak sih Pak. masih Artinya masih bagus-bagus gitu kan gitu. bagus iya. Makanya kadang-kadang saya ya sebagai pengawas itu heran Bapak Ibu. Herannya seperti ini. Lah mung disuruh belajar ya, disuruh belajar, kumpul dengan teman-teman itu kan bahagia ya. Kemudian pulang dikasih souvenir, kadang kaos, kadang speaker, macam-macam lah. Sampai banyak, kemudian dikasih uang saku. Kok seperti itu kok enggak mau ya? Kadang saya juga heran sendiri. Padahal itu menyenangkan, walaupun mungkin saja kita tidak bisa ya di awal, tapi kalau kita bekerja bareng-bareng, itu saya yakin akan selesai kok. Gitu. Makanya Bapak Ibu yang mau mendaftar, jangan pernah terbayangkan hal-hal yang sulit Bapak Ibu. Tidak. Kalau kita kerjakan bersama, kerjakan dengan bahagia, saya yakin semuanya itu akan cepat berlalu dan itu tadi bonusnya. Dapat souvenir, dapat relasi baru, dapat pengetahuan baru. Itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang belum mendaftar, silakan. Jika nanti ada pengumuman di angkatan selanjutnya, Bapak Ibu pastikan yang pertama untuk mendaftar. Dan jangan lupa jika mendaftar ya harus benar-benar menguatkan niat kita untuk berbakti pada pendidikan di Indonesia. Jangan memikirkan yang lain ya Bapak Ibu ya. Niatkan itu dulu. Yang saya sampaikan tadi itu kan bonus-bonus yang mungkin akan datang dari ketulusan kita. Nah, Bapak Ibu, guru penggerak akan selalu berpihak pada murid. Ini yang paling penting. Apa yang kita lakukan hari ini, siang hari ini, juga kebutuhannya untuk murid, Bapak Ibu, bukan untuk diri kita. Itu yang perlu kita cermati. Bapak Ibu bisa mumpuni di bidang apapun, itu untuk kebaikan murid kita. Nah, Bapak Ibu, peran-peran guru saat ini masih di sisi sebelah kiri ya Bapak Ibu ya. Peran guru saat ini mendorong peningkatan prestasi akademik murid. Jadi murid itu selalu diukur dengan prestasi akademik. Kemudian mengajar dengan kreatif. Kemudian mengembangkan diri secara aktif. Nah, harapan setelah menjadi seorang guru penggerak, Bapak Ibu harus mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik. Jadi harus benar-benar memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, saat menjadi guru penggerak, Bapak Ibu juga tidak hanya berhenti mengajar dengan kreatif ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu terus berbagi menjadi seorang coach atau mentor bagi guru lain untuk pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi Bapak Ibu ada efek domino, ada efek multiplier. Jadi kebaikan yang ada di diri Bapak Ibu itu bukan berhenti di diri Bapak Ibu dan lingkungan Bapak Ibu saja. Dan seperti yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu lewat inisiasi dari gurusinau.id ya tadi ya Bu Lisa ya, yang luar biasa dengan tagline-nya ya, yaitu dengan Mas Duna itu tagline-nya kok keren sekali. Gerobokan untuk Indonesia ya Bu Lisa. Nah, itu salah satu hal yang patut kita acungi jempol. Tidak mudah Bapak Ibu berbagi seperti ini. Tidak mudah, butuh niat yang tulus. Nah, ini salah satu wujud dari harapan pemerintah sebagai seorang guru penggerak. Ilmu dan kreativitas Bapak Ibu itu tidak boleh berhenti di diri Bapak Ibu.
Tidak hanya murid-murid Bapak Ibu saja yang punya manfaat dari kreativitas Bapak Ibu, tapi tolong tularkan seluas mungkin, sehingga apa yang Bapak Ibu miliki itu bisa memberikan dampak positif bagi orang, semakin banyak orang. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Menjadi seorang guru penggerak, Bapak Ibu harus benar-benar menjaga, menjadi guru penggerak ibaratnya Bapak Ibu menambah satu rem untuk berbuat yang dalam tanda kutip menciderai profesi kita. Saat Bapak Ibu mendapatkan label guru penggerak, mohon dijaga dengan baik amanah itu. Marwah guru penggerak mari kita jaga. Mari kita bekerja secara disiplin. Jangan terus setelah lulus dari guru penggerak kembali lagi ke zaman jahiliyah sampai naik dewe. Tidak itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus terus menjaga marwah dari guru penggerak. Karena bagaimanapun guru penggerak adalah komunitas yang kecil dibandingkan mayoritas guru yang lain ya Bapak Ibu, dan boleh kalau saya mengatakan dengan jujur, para guru penggerak itu tidak disukai oleh guru-guru yang lain ya Bapak Ibu. Iya kan Bapak Ibu? Ya, makanya karena kita tidak disukai karena apa? Kita itu punya trademark apa ya guru penggerak ya? Nganeh-nganeh. Ya kan Bapak Ibu? Nganeh-nganeh. Nah, dan itu bagi teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru yang ada di zona nyaman, nganeh-nganeh itu menjadi hal yang mengusik kenyamanannya Bapak Ibu. Nah, makanya tolong Bapak Ibu harus menguatkan etos kita. Etos seorang guru penggerak itu jangan sampai turun, jangan sampai luntur. Itu akan menjadi presiden buruk bagi kita untuk melanjutkan perjuangan mentransformasi pendidikan menjadi lebih baik. Nah, kemudian pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis guru penggerak. Ini proses transformasi ya. Saya harapkan transformasi Bapak Ibu guru semua untuk menjadi kepala sekolah dan menjadi pengawas sekolah bisa dipercepat lagi supaya pendidikan kita bergerak lebih cepat lagi Bapak Ibu. Lalu sesi berikutnya, sesi tanya jawab nggih Bapak Ibu. Monggo silahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi atau di luar materi yang mungkin memang sesuai dengan bidangnya Pak Upi ini ya, sebagai Duta Teknologi dari Kemdikbud. Mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu guru lain yang belum bisa join ke Google Meet karena kami kurang tahu ada kendala teknis sehingga tidak semua bisa masuk, sehingga nanti dari tim penggerak akan mengumpulkan pertanyaan dari grup, mungkin ada Bapak Ibu, nanti sambil kami boleh minta materi nggih Pak, untuk karena ada beberapa Bapak Ibu guru yang tidak bisa join begitu Pak. Jadi nanti mungkin bisa minta materi dari Pak Upi begitu, atau nanti mendapatkan rekaman dari webinar kali ini. Ya, siap, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggih. Monggo dipersilahkan. Bisa raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Sepertinya masih malu-malu ini ya. Jam puasa Bu Lisa, jam segini. Oh iya, ini jam rawan ngantuk sepertinya. Iya. Nah, ini ada Bu Indriani, semuanya sepertinya excited sekali dengan materi. Wah mantap Pak, tuh ada dari Bu Indriani Pak. Ini saya suruh bertanya malah ini Pak. Monggo, mungkin Bu Indriani, Pak Ratno di sini yang sudah komentar di chat, atau Bu Lili, ada Pak Rizal. Monggo kalau ada pertanyaan, mumpung beliaunya ready nih. Oh, ada pertanyaan dari Pak Dona ternyata Pak. Siap, apakah
akan siap kembali diundang untuk mengajar tentang media teknologi begitu, Pak? Wah, sebenarnya saya itu kalau diminta Mas Dona itu agak-agak takut ya, karena di Grobogan itu kan banyak pakar-pakarnya kan. Jadi saya grogi, takutnya saya diketawain oleh Mas Dona sama Mas Hendrik ini. Tapi insya Allah siap, Mas Dona. Artinya saya itu berprinsip ya Bapak Ibu ya, semakin banyak ketemu seperti ini insya Allah akan tambah seduluran, tambah silaturahim. Itu luar biasa Bapak Ibu, dan saya juga bahagia bertemu dengan Bapak Ibu semua dan semangatnya keren ya. Saya tambah ya Bu Lisa ya, saat Siap. ini ada kompetisi ya Bapak Ibu ya, ada kompetisi di Guraru. Ini bisa Bapak Ibu ikuti ya Bapak Ibu ya. Di Guraru ini sebentar ya, saya share screen sendiri. Maaf, saya kopikan linknya di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Dan kenapa saya berinisiatif untuk membagikan ini Bapak Ibu, karena di sini disebutkan bahwa persyaratan yang boleh mendaftar itu terbatas Bapak Ibu. Jadi yang boleh mendaftar itu hanya Bapak Ibu guru yang bukan termasuk, saya sebutkan ya bahasa, yang tidak boleh mendaftar ya Bapak Ibu ya. Yang tidak boleh mendaftar di sini adalah pemenang lomba atau penerima guru prestasi, guru inspiratif, guru inovatif, kapten dan co-kapten, duta teknologi, Microsoft Certified, kemudian Google Certified, duta Canva, pendekar VR, dan lain-lainnya yang sejenis di tingkat nasional. Itu tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan ini. Artinya apa? Jadi kegiatan ini tuh terbuka bagi Bapak Ibu yang mungkin masih pemula ya. Dan ini kesempatan Bapak Ibu. Jadi seperti Mas Dona enggak boleh ikut. Jadi kan peluang untuk menang itu ada Bapak Ibu. Dan ini tuh hanya nanti dibuka linknya ya, sudah saya kopikan di kolom chat. Jadi ini pengalaman Bapak Ibu saat membagikan praktik-praktik baik pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi. Monggo Bapak Ibu, nanti bisa dibimbing oleh Mas Dona ini. Hadiahnya menggiurkan loh Bapak Ibu. Wow, informasi yang tidak bisa kita dapatkan ini Pak. Sebelumnya kan kita tidak tahu nih ada kompetisi ini ya. Langsung Dan dari satu lagi ya Ibu Lisa ya, mungkin di sini ada yang hadir teman-teman dari yayasan ya, dari sekolah swasta ya Bapak Ibu ya. Ibu dan Bapak, informasi ini hanya untuk baru saya sampaikan di sini nih. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mendengar, Bapak Ibu yang mengajar di sekolah swasta, ini ada kabar gembira. Jadi program PPG Prajabatan itu sekarang dibuka khusus untuk Bapak Ibu guru dari sekolah swasta. Nah, jadi nanti datanya yang boleh mengikuti adalah data yang dikirimkan oleh yayasan. Nah, itu sepertinya kementerian merasa kemarin ya sedikit dalam tanda kutip mendolimi sekolah swasta ya, karena teman-teman kita yang swasta bergerak menjadi P3K di sekolah negeri semua. Nah, makanya kemudian kementerian membuat kebijakan itu. Jadi mohon dikabarkan untuk Bapak Ibu guru di jenjang swasta untuk bisa mengikuti PPG Prajabatan. Itu nanti seleksinya insya Allah mungkin bisa ketemu dengan saya lagi. Siap, sebagai asesor ya Bapak. Iya, baik, sambil menginformasikan, dari informasi Pak Upi tadi, sebenarnya untuk, guru Sini Sinau ini ada rencana juga nih Pak, dari Pak Dona dan Bu Ratna sebagai pemenang pemenang lomba di tingkat Jawa Tengah, itu ada untuk media pembelajaran Bapak. Kebetulan kan akan diadakan seperti pelatihan singkat untuk guru-guru yang memang belum pernah mengikuti berbagai lomba-lomba tentang digital atau teknologi pendidikan gitu. Pak Dona ini sedang membuka kelas nih Pak, dan pas sekali tadi Pak Upi sudah menyampaikan bahwa akan ada kompetisi yang memang terbuka gitu untuk umum, dan
itu tertutup untuk para juara-juara ini nih. Karena Betul, biasanya Lisa. agak minder duluan nih Pak ketika Bapak Ibu guru gitu yang mau ikutan, pasti Iya. pasti nanti yang menang itu lagi kan mungkin gitu nih Pak. Betul, dan itu harus ikut Bapak Ibu semua ya, karena bagaimanapun Iya, itu menjadi satu portofolio kita ya Bapak Ibu, dan yakin kalau Bapak Ibu menjuarai di tingkat nasional, insya Allah iya, langkah ke depan Bapak Ibu akan terbuka lebar Bapak Ibu. iya, Pokoknya jangan berhenti untuk belajar, bismillah saja. Jangan takut untuk kalah ya Bapak Ibu ya. Mas iya. Duna itu mesti kalahnya lebih banyak daripada menangnya. Betul sekali. Iya, sama dengan saya Bapak Ibu. Kalau saya itu pasti lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Menangnya itu 1 kali, kalahnya ratusan kali Bapak Ibu. Jangan pernah dilihat, waduh juara ya. Bapak Ibu tidak melihat proses di belakangnya yang harus jatuh Iya, bangun, yang Bapak Ibu itu mohon maaf tertidur, kami itu bekerja. Bapak Ibu tertidur, piknik bersama keluarga, kami di depan laptop untuk belajar aplikasi-aplikasi baru. Itu loh yang kadang-kadang tidak pernah mmm, diperhatikan oleh kebanyakan orang, prosesnya itu lebih berat Bapak Ibu. Tapi bismillah, yuk pasti bisa, gitu ya. iya. Oke, betul sekali. Yang penting kita sebagai guru mau keluar dari zona nyaman ya, Pak. Karena ketika kita terlalu nyaman dengan zona nyaman kita, ya sudah kita tidak bisa mengembangkan kompetensi atau keterampilan sebagai guru yang ya seperti yang tadi Pak Upi bilang mungkin, pendidikan dan teknologi itu dinamis gitu, Pak. Sehingga guru pun harus dinamis, begitu. Ya, ini ada chat dari Pak Triwahyu, kalau bisa langsung tatap muka Bapak, biar bisa belajar secara langsung gitu. Ini mungkin dari Pak Triwahyu ini dari daerah mana nggih? Mungkin bisa open mic? Bapak Triwahyu? Oh dari Grobogan Pak, berarti, mungkin suatu saat Pak Upi bisa main gitu Pak ke Grobogan, sambil Saya nanti belajar saya pernah bersama? loh Bu Lisa, Oh saya pernah nggih? mengisi kegiatan di Grobogan, kalau enggak salah itu di Yayasan Fastabik. Ya, Oh. di Yayasan Fastabik yang dekat terminal itu loh. Oh nggih 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 Saya nggih. pernah mengisi di situ di hotel apa itu yang bagus itu? Grandmaster atau Nah, ya, betul, Grandmaster ya itu Ibu, saya iya. pernah di sana. Nggih. Dan memang kebetulan kalau dari guru sinisinal ini punya program untuk yang ya Pak, acara atau kegiatan yang memang kita tatap muka langsung dan kebetulan untuk, acara di bulan Mei agenda kami itu belajar langsung ke BBGP Pak, begitu. Nah, Jadi nanti BBGP menyediakan, beberapa materi dan kebetulan kami sudah, dari teman-teman member grup Sinisinau ini sudah terpilih 100 orang yang menjadi peserta pertama kalinya wih, sebuah kombel bisa masuk ke BBGP langsung. Jadi keren. ya, jadi kita kemarin sudah, mencoba bergerak nih Pak, untuk ke BBGP agar teman-teman tidak hanya belajar lewat, daring saja nih Pak. Karena kalau misalnya kita lihat kan daring itu memang sudah banyak ya, jadi kami dari penggerak mencoba membuat sebuah gebrakan di mana, teman-teman yang biasanya ketemu via virtual bisa bertemu di BBGP langsung secara tatap muka. Dan alhamdulillah ada 10 kabupaten yang ikut serta Bapak. Mungkin nanti next time kalau misalnya mungkin Bapak ada tahu nih program apa gitu yang bisa melibatkan Ngombel, mungkin Pak Upi bisa, menjadikan grup Sini Sinau ini referensi, "Oh ini nih ada Kombel ini," gitu ya Pak Upi mungkin ya? Keren gitu. Kalau dari Jepara boleh ikut itu Bu Lisa. Boleh, ada dari Jepara ikut itu Pak, ada rekan saya, itu juga, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Lestari, yang terpilih itu kebetulan, pendaftar tercepat dan yang terpilih dari, 10 kabupaten. Wah, luar biasa itu. Bahagia Iya, sekali itu pasti di sana. ya sekali-kali main ya Pak ke BBGP karena selama ini Hmm, kan kita hanya melihat BBGP itu dari webinar, webinar, dan webinar, sampai tidak tahu tempatnya itu di mana. betul, luar biasa Bu Lisa. Ya, baik monggo, ini mungkin ada Pak Mas Ruri yang open mic.
Apakah akan bertanya, Bapak? Terpencet itu Bu Lisa. Ada Bu Mudrika juga ya ini ya? Iya. Iya, Bapak. Mungkin Bu Mudrika ada yang Oh, ini Pak Dona. Iya. 1 kalimat untuk Kombel, guru sini sinau, Pak. Ini ada permintaan Mas Dona ya. 1 kata ya untuk gurusinau.id. Untuk Bapak Ibu. 1 kata ya Mas Dona ya, bukan 1 kalimat. Saya sendiri 1 kata ya Bu Lisa ya, mohon izin Bapak Ibu. Iya. 1 kata memang iri saya Ibu. Iri kenapa Bapak Ibu? Karena ide-ide brilian dari komunitas ini itu memberikan keirian bagi saya. Kenapa kok di kabupaten saya kok tidak punya ide-ide semacam ini ya gitu. Dan kapan-kapan ini harus ditularkan nih Bu Mudrika juga. Punya ide jalan-jalan tadi, bahkan sebelum-sebelumnya tuh saya kadang juga iri Bu. Sudah sejak lama saya iri dengan gerobokan. Salah satunya ide untuk study tour ke Singapura itu loh. Ya kan Bu Lisa kan? Nah, itu kan Pak keren Dona sekali. itu, Pak. Iya, luar biasa. Dan sekarang mulai diinisiasi lagi. Kemarin saya lihat statusnya Mas Dona ya, sepertinya mau naik bis bareng-bareng ya Bu ya ke BPGT. Itu kan hal-hal yang luar biasa ya Bapak Ibu ya, memberi fasilitasi bagi Bapak Ibu untuk terus berkembang. Dan 1 kata lagi Bapak Ibu, jangan pernah lelah ya Bapak Ibu ya untuk melakukan hal-hal semacam ini. Oke, Bapak Ibu, boleh lelah sesaat saja, tapi jangan putus asa. Lanjutkan lagi untuk terus berbagi. Insya Allah hal-hal semacam ini akan terus menjadikan profesi kita itu menjadi profesi yang setidaknya bisa kita banggakan Bapak Ibu. Kalau profesi kita bisa dibanggakan dengan munculnya talenta-talenta guru yang luar biasa seperti ini, insya Allah profesi kita akan naik terus. Ya Bapak Ibu, mudah-mudahan profesi kita bisa setinggi saat kita mendengar profesi dokter. Ya Bapak Ibu, saya mengimpikan saat masyarakat itu menyebut profesi guru, itu image-nya seperti setinggi selevel profesi dokter. Nah, itu bisa terwujud jika kita bergerak bersama, menunjukkan keprofesionalisme kita. Seperti itu ya Bapak Ibu semua ya, itu mimpi saya supaya profesi kita, guru ini menjadi profesi yang benar-benar dibanggakan. Murid-murid kita itu dengan bangganya, cita-citanya kamu apa nak? Menjadi guru. Nah itu loh yang saya impikan itu. Sampai saat ini profesi guru sepertinya belum lantang disuarakan oleh murid-murid kita ya. Masih lantang menyebut dokter daripada guru. Iya. Sepakat tuh Pak. Oke. Mungkin Pak Dona ini Pak kayaknya ada yang mau disampaikan, sudah resen. Monggo Pak Dona. Silakan Pak Dona. Oh iya Mas. Ada dokter yang jadi guru Mas Dona? Dokter apa dokter? Belum, Pak. Dokter? Belum. Wah luar. Belum. Berarti Bu Lisa ini kandidat dokter nggih? Masya Allah. Masih kandidat Bapak, belum. Saya nanti dikirimi CP-nya ya, Bu Lisa. biar saya terinspirasi Bu. Saya tuh kadang-kadang ya Bapak Ibu, ini saya bagikan pengalaman saya, mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu. Saya itu selalu menyimpan nomor-nomor Bapak Ibu guru setiap saya pelatihan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya saya bisa lihat status teman-teman saya. Karena dengan melihat status itu saya merasa tidak nyaman. Seperti Mas Dona membuat hal-hal seperti ini tuh saya, maksud saya cuma diam saja, saya tak ikut seperti itu. Jadi melihat status dari teman-teman itu menginspirasi saya, menghindarkan diri saya untuk tetap nyaman. Seperti itu, seperti Bu Lisa ini nanti ya,
kalau saya lihat statusnya wisuda doktor, saya nggak nyaman, Bu. Jadi saya harus Dan ikut segera ikut menyusul jadi ya. dokter, ya, seperti itu. Nah, hal semacam itu yang bisa membuat kita untuk terus berkembang, Bapak Ibu. Itu, seperti itu ya Bapak Ibu ya, satu tips dari saya. Iya. Makanya nanti saya minta nomor Bu Lisa. Dan nomor saya mohon disimpan ya Bu Lisa. Siap siap Pak Upi. Nggih. Terima kasih. Dan mungkin ini ada pertanyaan Pak dari Bu Sri Handayani, itu ada pertanyaan begini, PP yang belum CGP langkahnya bagaimana ya Pak? Mungkin ini pertanyaan banyak pendamping praktek nih Pak. Untuk langkah ke depannya begitu. Yang belum CGP mungkin terkait dengan aturan saat ini kan untuk kepala sekolah atau pengawas itu kan lebih ke guru penggerak juga nggih Pak? Artinya tidak ada yang menyebutkan itu pendamping praktik gitu. Betul. Mungkin bisa dijawab Pak Upi. Baik Ibu Sri Handayani, mohon izin untuk menjawab Bapak Ibu. PP yang belum lulus program guru penggerak, salah satu caranya ya untuk saat ini baru satu cara itu ya Bapak Ibu ya. Satu caranya memang program rekognisi. Nah, program rekognisi itu menyaratkan bahwa pengajar praktik itu harus mendaftar sebagai fasilitator dan melaksanakan 1 kali penugasan. Nah, jika Bapak Ibu melakukan 1 kali penugasan, nanti Bapak Ibu akan dimasukkan dalam program rekognisi. Rekognisi sendiri itu setengah dari jumlah JP dari pendidikan guru penggerak. Jadi satu-satunya cara Bapak Ibu yang dari PP harus melamar sebagai fasilitator. Dan kabar gembira Bapak Ibu sudah beberapa angkatan terakhir ini, tidak salah dua angkatan terakhir, karena saya juga menyeleksi calon fasilitator. Fasilitator sekarang itu tertutup Bapak Ibu, hanya untuk lulus guru penggerak. Teman-teman pengawas saya yang dulu menjadi kandidat utama untuk menjadi fasilitator sekarang tidak diperkenankan. Jadi PP tidak bisa mendaftar sebagai fasilitator. Pengawas tidak bisa mendaftar sebagai fasilitator. Fasilitator itu hanya dari lulusan GP ataupun PP, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Mohon nanti jika ada lowongan untuk fasilitator, Bapak Ibu harus gercep ya. Nah, seperti saran saya tadi, harus pertama kali. Jangan menunda-nunda Bapak Ibu. Seperti itu, Bu Lisa. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Sri? Sudah cukup nggih untuk jawaban dari Pak Upi? Oh ini, ada Bu Tabita Kristiana. Tips untuk lulus mendaftar fasilitator, Pak. Mungkin ini bukan hanya GP, tapi sampai fasilitatornya nih, Pak. Oke, Bapak Ibu, untuk menjadi fasilitator sendiri, kompetensi dasarnya mirip sekali dengan kompetensi dasar guru penggerak. Mirip sekali. Cuman Bapak Ibu menjadi fasilitator, Bapak Ibu harus memang belajar bagaimana menjadi seorang fasilitator yang baik. Saran saya untuk Bapak Ibu yang mendaftar fasilitator dan menjadi fasilitator yang benar-benar mumpuni nanti, Bapak Ibu bisa mengikuti program Google Master Trainer. Nah, di Google Master Trainer itu diajari bagaimana melakukan diferensiasi peserta pelatihan, bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi kompetensi yang Bapak Ibu syaratkan sebagai seorang fasilitator yang harus dikuasai oleh peserta pelatihan. Nah, jadi Bapak Ibu jika mendaftar fasilitator, Bapak Ibu akan diukur kemampuannya bagaimana melayani setiap peserta pelatihan supaya bisa mencapai kompetensi yang Bapak Ibu syaratkan. Nah, tentu Bapak Ibu harus tahu dasar-dasar bagaimana menjadi seorang fasilitator yang baik. Bagaimana Bapak Ibu bisa melayani perbedaan kecepatan belajar. Nah, hal-hal semacam itu yang Bapak Ibu harus belajar terlebih dahulu. Setelah Bapak Ibu belajar, kemudian Bapak Ibu action. Makanya Bapak Ibu silakan untuk berlatih jika ada kesempatan untuk menjadi narasumber di kegiatan Kombel. Tampillah yang pertama kali. Karena pengalaman-pengalaman itu yang mengasah kita untuk
menjadi fasilitator yang baik. Bapak Ibu, tips saya jika Bapak Ibu mau mendaftar calon fasilitator, mulai sekarang Bapak Ibu harus belajar menjadi fasilitator. Belajarnya melalui teori dan praktik. Sekarang kan kombel banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa berlatih menjadi fasilitator di kombel-kombel tingkat sekolah ataupun di kegiatan KKG ataupun LGMP. Nah, itu akan mengasah kemampuan Bapak Ibu. Nah, jika ada pertanyaan dari tim asesor tentang bagaimana Bapak Ibu memiliki pengalaman nyata tentang fasilitator, Bapak Ibu bisa menyebutkan dengan lantang, tidak terbata-bata Bapak Ibu. Itu tipsnya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Upi atas segala pencerahannya, mulai dari informasi dari tips menjadi guru penggerak yang selalu inovatif sampai dengan ini ya Pak, ada PP dan fasilitator untuk tips-tipsnya juga sampai dikuliti begitu nggih. Baik, tapi karena waktu ini Pak dan Pak Eko Budiono yang narasumber kita dari guru penggerak juga sudah menunggu juga. Mungkin ada closing statement yang ingin Pak Upi sampaikan pada akhir paparan Bapak. Oke, baik Ibu Lisa, yang pertama memang yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu guru semua adalah satu, tadi banyak sekali ya sepertinya kalimat yang saya sampaikan. Satu, Bapak Ibu, tadi jika ada program kementerian, daftarlah nomor 1. Kemudian yang kedua, hindari zona nyaman Bapak Ibu. Itu yang pertama. Tadi tipsnya, ikuti teman-teman yang keren-keren tadi, kemudian stalking statusnya, stalking media sosialnya. Nah, status teman-teman kita yang hebat itu akan membuat kita termotivasi terus Bapak Ibu untuk menjadi guru-guru yang keren. Itu tipsnya dari saya, Ibu Lisa, dan sekali lagi sebelum saya nanti izin undur diri, Ibu Lisa. Siap, Pak. Nah, karena nanti saya ada pertemuan dengan beberapa pejabat struktural ini sebelum absen pulang, jam 3 kami pulangnya Bapak Ibu. Dan untuk yang terakhir kali, terima kasih semua Bapak Ibu atas atensinya, terima kasih atas undangannya, segenap panitia. Kemudian mohon maaf jika ada yang salah ucap, bukan maksud saya Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Kemudian jika nanti bisa bertatap muka secara langsung, mohon saya disapa jika Bapak Ibu ingat. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu semua, dan terus belajar. Dan satu hal yang saya tunggu Bapak Ibu, di lomba-lomba di tingkat nasional, saya ingin mendengar nama-nama Bapak Ibu berada disebutkan di laman-laman Kemdikbudristek dari Kabupaten Grobogan. Itu menjadi kebahagiaan bagi saya. Terima kasih. Ngaten mawon Ibu Lisa. Siap, terima kasih banyak. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan reaction untuk Pak Upi sebelum beliau keluar dari ruang virtual ini mungkin. Dan mohon maaf Pak Ardi Kurniawan yang raise hand tidak bisa ini nggih, karena sesi tanya jawab sudah kami tutup dan nantinya kita akan masuk ke sesi berikutnya dengan Pak Eko Budiono. Terima kasih Pak Upi. Semoga di lain kesempatan bisa berjumpa lagi nggih Pak. Terima kasih banyak. Amin, J. Mohon undur diri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi selanjutnya adalah kita bincang-bincang ya Bapak Ibu dengan guru penggerak nih, salah satu koordinator guru penggerak. Jadi kalau tadi bersama Pak Upi kita lebih kepada gimana sih jadi guru-guru penggerak yang inovatif tentunya. Nah ini langsung nih kita tanyakan kepada aktornya, mulai dari nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan Bapak Ibu guru gitu, dan ada juga beberapa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol beberapa hoax dan fakta tentang guru penggerak ya Pak Eko ya. Halo Pak Eko. Halo Mbak Lisa.
Ya mungkin bisa langsung perkenalan diri saja nggih Pak Eko, kan tak kenal maka tak sayang, maka monggo silahkan perkenalkan diri Pak Eko dulu biar teman-teman yang dari luar Grobogan kalau dari Grobogan pasti saya optimis nih udah pada tahu, cuma kalau yang dari luar Grobogan mungkin belum tahu silahkan diperkenalkan dirinya. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya akan memperkenalkan diri. Sebenarnya saya sangat berat sekali ketika disebut sebagai narasumber nih. Wah, saya itu sebenarnya ya guru penggerak yang biasa-biasa saja sebenarnya. Namun atas permintaan teman-teman selaku koordinator juga di Kabupaten Grobogan, izinkan saya bergabung belajar bersama Bapak Ibu untuk sharing bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Eko Budiono, biasa dipanggil Eko. Untuk keseharian saya adalah guru seperti panjenengan semuanya, mendapat tambahan tugas selaku kepala sekolah di SD Negeri 2 Trowolu, Orwilcam bidang pendidikan Kecamatan Ngaringan. Dan sejak 1 Februari 2024 mendapat tambahan tugas lagi PLT kepala sekolah juga di SD Negeri 1 Trowolu. Untuk Sepertinya ada kendala jaringan. Pak Eko. Ya, mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, ada kendala jaringan yang dialami oleh Pak Eko. Gini nih rumahnya, kalau suami istri arsitek dan desainer interior. Begitu masuk langsung ketemu. Ya baik, sambil menunggu Pak Eko, mungkin kita informasikan juga kepada Bapak Ibu yang belum join di grup Guru Sini Sinau, monggo dipersilakan untuk join di grup dan jangan lupa ikuti kami di grup di PMM nggih. Ya, welcome back Pak Eko. Ada kendala jaringan nggih. Betul Monggo sekali. Bapak. Iya, Tiba-tiba silakan listrik dilanjutkan. mati, saya kaget saya. Oh iya Bapak. Iya, ini Monggo kalau Pak orang dilanjutkan. kalau orang Grobogan bilang ini oglangan ya. Mati lampu itu oglangan kalau sini bilang. Mungkin di luar daerah mungkin beda juga ya. Ya. Terima kasih. Tadi untuk keseharian saya masih aktif untuk menulis, baik itu menulis buku atau menulis artikel dan juga tulisan-tulisan ringan, baik di Facebook maupun di media-media yang lainnya. Dan saya juga masih aktif selaku penulis di Kompasiana sampai dengan saat ini. Mungkin perkenalan saya cukup itu saja ya. Karena untuk masalah ditanyakan keluarga, apakah sudah berkeluarga, jelas karena saya sudah tua ya Bapak Ibu. Baik Pak, ya mungkin kita bisa langsung masuk ya Pak ya ke pertanyaan. Jadi ini adalah sesi kita ngobrol-ngobrol, sharing session gitu ya Pak. Nanti jadi ketika saya bertanya mungkin ada teman-teman dari guru penggerak atau calon guru penggerak atau mungkin yang yang sedang dalam pendidikan guru penggerak ingin bertanya itu bisa langsung dituliskan di chat box atau nanti bisa raise hand saja begitu nggih Pak. Jadi kita fleksibel tanya jawab nggih Pak Eko. Mboten apa-apa nggih. Karena rasanya ketika kita membagikan tips tadi mungkin sudah lebih formal dengan Pak Upi, ini coba kita sharing karena terkadang di lapangan itu dengan apa yang teoritis yang
antara harapan dan kenyataan itu tidak bisa sinkron begitu nggih Pak, sehingga muncul beberapa masalah, ya. Betul. Nah, di sini untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, suka dukanya jadi seorang guru penggerak nih Pak, itu apa aja sih? Ya. Terima kasih Mbak Lisa. Terkait dengan suka duka ya dari seorang guru penggerak ini sebenarnya saya ingin menyampaikan dulu sukanya ini. Ketika Bapak Ibu ini ikut mendaftar sebagai calon guru penggerak untuk program guru penggerak ini, pasti rasa suka ini sudah ada terlebih dahulu. Karena kita munafik jika kita bilang sebenarnya saya tidak suka, tapi karena ini terpaksa. Oke, itu dalam tanda kutip. Namun yang jelas pasti rasa suka ini sudah ada dulu dari hati Bapak Ibu untuk mengikuti program guru penggerak. Kalaupun ada yang dipaksakan, toh akhirnya juga suka. Kan begitu. Ketika sudah bahkan ini saya ada cerita sedikit. Jadi beberapa teman yang awalnya itu merasa tertekan, tapi untuk mendaftarkan, tapi ketika ini sudah mulai berakhir di angkatan 10 ya kalau tidak salah, angkatan 9 atau angkatan 10 itu, ini mereka sudah mulai merasakan ini, wah ternyata enak ya Pak Eko ya, untung dulu saya dipaksa, oh ternyata nggak sulit ya Pak. Nah ini artinya untuk suka dan duka dalam program guru penggerak ini jelas banyak sukanya, kemudian untuk dukanya saya rasa dukanya itu tidak ada Mbak Lisa. Karena semua yang dilaksanakan itu penuh dengan sukacita. Jadi meskipun ya di awal-awal lah mungkin ketika kita melaksanakan program guru penggerak mungkin rasa galau itu ada ya. Mungkin itu menjadikan hal sesuatu yang mengurangi niatan Bapak Ibu untuk mengikuti guru penggerak. Namun ya sekali lagi duka itu ada. Cuma ketika Bapak Ibu guru penggerak atau calon guru penggerak yang seharusnya sudah deadline untuk mengerjakan LMS mungkin tugas, tapi belum dikerjakan lah, itu mungkin dukanya hanya itu. Tapi yang jelas ketika Bapak Ibu itu disiplin, tidak ada duka untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Dan yang jelas ini ingin saya sampaikan Mbak Lisa bahwasanya pernah di angkatan 7 ya, di angkatan 7 salah satu teman itu baru saja loka orientasi, menjelang loka orientasi, loka 0, itu ada orang tuanya yang meninggal. Jadi itu menjadi duka yang mendalam ketika beliaunya baru mau masuk guru penggerak. Dan setelah pelaksanaan program guru penggerak modul 1 dimulai, berganti ibunya yang meninggal. Namun ini tidak mematahkan semangat bagi seorang calon guru penggerak. Itu mungkin suka duka guru penggerak, Mbak Lisa. Mohon maaf, saya belum open mic. Ya, untuk tantangan terbesar nih Pak, tantangan terbesar menjadi guru penggerak itu apa? Kalau tantangan terbesar dari guru penggerak ini, kalau menurut saya itu berada pada diri kita sendiri, artinya bagaimana kita bisa memaksakan diri kita untuk keluar dari zona nyaman, seperti yang Mbak Lisa tadi sampaikan. Jadi kita ini harus memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman itu seperti apa. Banyak guru yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Tadi sudah disampaikan sama Mas Upi. Karena keterpaksaan mungkin, atau karena apa ya, dari tantangan-tantangan itu tadi, mau tidak mau, suka tidak suka harus keluar dari zona nyaman dan belajar lagi. Contoh, dulu saya enggak menyebutkan teman-teman Gerobogan lah, mungkin teman-teman dari luar Gerobogan lah, yang ikut program guru penggerak tidak tahu yang namanya Canva. Canva itu apa sih? Nah, karena dengan mengikuti program guru penggerak akhirnya dia tahu bisa membuat dari Canva, kemudian mengutak-atik video. Wah, ini harus membuat video, saya belum pernah seumur-umur membuat video, akhirnya bisa. Terus belajar tadi yang dari Mas Upi juga, Google Workplace, Google Art and Culture dan sebagainya. Artinya
tantangan kita untuk di guru penggerak ini ya luar biasa. Jadi yang jelas dari yang tidak bisa itu akan menjadi bisa. Dan itu akan menjadikan kita menjadi senang. Nah, itu tantangan yang harus dilewati oleh calon guru penggerak. Jadi yang jelas yang awalnya tidak bisa harus menjadi bisa dan ternyata bisa karena mau berusaha. Itu bisa. Iya, betul sekali Bapak. Nah, misalnya gini ya, banyak yang tanya nih Pak, kalau misalnya ini saya sambil merangkum pertanyaan-pertanyaan yang sering kali disebar atau biasanya yang belum guru penggerak nih. Bagaimana sih manajemen waktu ketika guru penggerak dengan tugas LMS yang dari modul 1 sampai dengan 3 dan itu cabangnya semakin banyak ketika di modul beberapa modul ya Pak ya, seperti yang kita ketahui. Itu tuh bagaimana sih manajemen waktunya ketika kita juga masih mengajar di kelas gitu. Bagaimana sesuai dengan judul dari berbagi praktek baik ini, bagaimana sih tetap kita walaupun guru penggerak tetap inovatif, tetap produktif gitu, Pak. Ya. Terima kasih, Mbak Lisa. Untuk manajemen waktu yang baik itu menurut saya ini tentunya kita harus lebih tahu dan memahami dulu seperti apa tupoksi kita. Tupoksi dari tugas pokok dan fungsi kita sebagai guru, sebagai pendidik. Karena ketika kita itu sudah tahu tupoksi kita, maka kita itu akan mudah untuk membuat atau mengatur waktu ya, untuk memanajemen waktu. Apalagi tadi Mbak Lisa sampaikan bahwasanya kalau kita sudah masuk ternyata di dalam modul itu banyak cabangnya ya. Modul 1 itu sudah berapa, modul 2 dan lain sebagainya. Jadi artinya untuk memanajemen waktu ini kita harus tahu tupoksi kita dulu. Kalau kita sudah tahu tupoksi kita seorang guru, maka kita akan menjalankan kewajiban kita dulu sebagai seorang pendidik. Setelah itu baru kita melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban kita menjadi seorang calon guru penggerak. Nah, bagaimana untuk memanajemen waktu ini? Ya kita harus pandai-pandai. Ketika kita pagi mengajar, kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita terima dari itu tadi, dari program guru penggerak. Kemudian di luar jam belajar itu, di luar jam mengajar itulah kita gunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Memang di awal saya sendiri Bapak Ibu, di awal saya mengikuti program guru penggerak ini juga masih bingung ini gimana sampai malam itu. Sampai malam ini masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LMS dan lain sebagainya. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya kita tahu, oh ternyata manajemen waktu tidak harus malam sampai larut dan lain sebagainya. Tidak. Di sela-sela setelah kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, di situ banyak waktu juga untuk mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Mungkin ada yang menyampaikan Mbak Lisa, loh Pak kan itu kan kita kan kalau di luar jam pelajaran kan ada kegiatan Zoom, meeting dan lain sebagainya dengan fasilitas. Kan tidak tiap hari Bapak Ibu. Ya kan? Kan tidak tiap hari. Jadi justru itu kita harus pandai-pandai mengatur waktu ya di situ. Kalau memang itu untuk Zoom ya udah kita maksimalkan untuk mengikuti Zoom karena materi-materi yang disampaikan pada saat Zoom, berbagi praktek pada saat Zoom dengan teman-teman kita itu sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf dalam tanda kutip, menduakan. Ketika kita sudah melaksanakan kegiatan Zoom meeting, ya fokus. Jangan sampai kita mengerjakan tugas-tugas yang belum terselesaikan. Begitu Mbak Lisa. Iya, oke, good answer ya Pak dari Pak Eko nih. Nah, ini untuk tanya jawab terus kayaknya agak boring nih ya Pak. Kita coba mengungkap hoax dan faktanya dari guru penggerak nih. Ada beberapa yang sering mondar-mandir nih dibilang yang pertama nih ya Pak, satu kalimat yang pertama, guru penggerak nih geraknya cuma saat pendidikan aja nih, setelah pendidikan sudah tidak bergerak gitu. Itu gimana sih tanggapan Pak Eko sebagai koordinator guru penggerak di Kabupaten Grobogan?
Saya tegaskan, saya orang pertama yang bilang saya tidak setuju. Karena apa? Karena kalau kita harus bisa membedakan, guru penggerak seperti apa, guru tidak penggerak seperti apa. Kita harus tahu. Karena ketika kita sudah mengenyam pendidikan atau mengikuti program guru penggerak, kita dalam mengajar keseharian dalam masuk kelas saja itu sudah beda. Karena apa? Banyak variasi, banyak ilmu yang kita serap, kita terima, dan ingin seolah-olah ini ingin kita aplikasikan. Wah, yang mana dulu ya? Yang ini dulu coba. Besok yang mana lagi? Oh, yang ini. Kita terapkan. Oh, dulu dari teman saya seperti ini. Oh, dari Fasil seperti ini, dari PP seperti ini. Lah, itu setiap hari itu akan kita praktekkan. Dan yang jelas untuk apa namanya? Untuk perbedaan atau hoax atau fakta itu ya jelas itu saya orang pertama mengatakan saya tidak setuju terkait dengan statement itu. Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Eko. Mungkin mewakili ya, tadi yang sudah saya tanyakan itu mewakili beberapa pertanyaan yang ada di luar sana. Mungkin Bapak Ibu ada yang share atau tahu ini nih mungkin ada hoax atau fakta yang ada di luar sana juga nih yang mau di-share Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Karena ini udah jam-jam mau masak nih Pak kayaknya buat ibu-ibu tuh ya Pak. Dan mau absen juga sepertinya. Monggo silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ada koordinator dari guru penggerak di Kabupaten Grobogan nih, Pak Eko Budiono. Sambil menunggu ya Mbak, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa untuk pengaruhnya untuk guru penggerak dan tidak guru penggerak ini juga akan sangat berbeda Mbak. Karena yang jelas guru penggerak ini mau tidak mau itu di tempat kerja itu dia akan menjadi motivator atau penggerak untuk teman-teman yang lain. Kalaupun dia belum bisa menggerakkan teman yang lain, minimal dia bisa menggerakkan untuk kelasnya. Karena saya yakin guru penggerak kelasnya itu akan berbeda dengan guru yang tidak penggerak. Baik suasana, proses pembelajarannya maupun ruangannya dan lain sebagainya. Saya yakin pasti itu akan berbeda. Kemudian untuk apa namanya pengaruhnya untuk baik penggerak yang sudah mengikuti program guru penggerak dengan yang belum, ini juga akan sangat terasa. Misalkan saya juga masih banyak juga punya teman yang belum mengenyam program guru penggerak. Jadi mereka itu masih agak buta. Contoh pada saat uji kompetensi itu mereka itu bingung karena apa? Mereka belum tahu, pernah mengenyam pendidikan di program guru penggerak. Contoh saja kemarin ada yang tanya, Pak, itu untuk kemarin itu waktu uji kom itu kok materinya itu bahasanya kok asing banget ya Pak? Loh, asing gimana saya bilang gitu. Enggak, kok ada bagja itu apa sih Pak? Bagja aku ya bingung, saya belum pernah mendengar, apalagi diberi pertanyaan seperti itu, mendengar saja belum pernah, makanya saya bingung. Inilah keunggulannya ketika kita sudah masuk dalam program guru penggerak, maka kita akan tahu ada bagja, ada KSE dan lain sebagainya itu seperti apa. Ya, ada coaching dan itu dan lain sebagainya. Jadi yang jelas ketika kita sudah berada dalam circle program guru penggerak, saya yakin itu jelas menguntungkan bagi kita. Kalau ada yang bilang rugi, itu adalah bohong menurut saya. Itu, Elisa. Iya, terima kasih Pak Eko atas sharingnya. Oh ini, nah ada Bu Lipuriati nih Pak. Saya kepala sekolah guru penggerak. Alhamdulillah berhasil menggerakkan seorang guru untuk menjadi guru penggerak sedang mengikuti pendidikan CGP angkatan 10 begitu. Iya, ini termasuk gerakan juga ya Pak, karena sudah mengajak gitu, menggerakkan hati lah minimal untuk teman-teman yang tadinya kayaknya terlalu banyak tugas nih, LMS-nya nanti terlalu banyak nih, itu bisa tergerak itu suatu yang luar biasa gitu. Berarti memang intinya kepemimpinan instruksionalnya Bu Lili betul-betul muncul gitu ya Pak ya. Kan sesuai dan berhasil. Iya, dan berhasil. Iya. Dan berhasil. Ya, Pak Eko keren ya. Pak Eko ini adalah koordinator yang memang
sekalian juga menjadi seorang penulis ya Pak Eko. Jadi Betul, Pak. beliau adalah penulis aktif di Kompasiana ya Pak, sampai sekarang masih menulis dan Masih begitu produktifnya berarti menjadi seorang guru penggerak walaupun sudah lulus ya Pak ya, sudah menjadi dinomatika sebagai guru penggerak tetap bergerak dan menulis buku. Pak Eko ini sudah menulis buku 17 buku kalau tidak salah, atau sudah tambah lagi mungkin Pak? Ini proses lagi, satu lagi khusus karena saya termasuk seorang pemerhati aksara Jawa, Pak. Dan kemarin di tahun 2023 saya sendiri juga menjadi peserta dalam Sarasian Bahasa Jawa, itu se-Indonesia ya, itu di Yogyakarta. Karena bahasa Jawa sendiri juga dinamik, jadi tidak selesai di situ saja. Dan keprihatinan saya jujur Pak, saya sangat prihatin sekarang masih banyak dan saya temukan guru kelas SD, utamanya mohon maaf ya, guru kelas SD, tapi ini kayaknya tidak di Grobogan sih, di luar Grobogan, yang tidak bisa membaca aksara Jawa. Kalaupun mau membaca aksara Jawa ini harus baca buku atau minimal megang buku dulu nih. Nah, ini makanya berangkat dari situ juga selaku pemerhati literasi di Grobogan, saya juga penggagas Taman Baca Masyarakat Aksara Jawa, khususnya ini di lingkungan saya. Dan yang jelas ini saya baru menulis buku full bertulisan aksara Jawa, dan saya sempat ditolak oleh penerbit yang sudah terkenal, ya sudah terkenal. Karena apa? Ternyata beliaunya layouternya tidak mampu untuk mengedit tulisan-tulisan saya. Akhirnya saya sudah menemukan, yaitu ternyata cukup dekat. Yang awalnya di Surabaya tidak mampu, tidak siap, dan ini saya sudah menemukan penerbit dari Yogyakarta, dan ini dalam proses untuk penulisan buku full aksara Jawa. Wah, Gitu. luar biasa. Ya, ini mungkin sebut inovatif nih, betul-betul inovatif sekali Pak Eko. Mungkin banyak yang nggak kepikiran ya Pak untuk membuat buku dengan aksara Jawa gitu. Mungkin saya agak sindir juga nih Pak, karena saya juga tidak terlalu bisa membaca aksara Jawa gitu. Nanti mungkin bisa belajar, dan ini Pak Dona juga mau inden bukunya nih Pak. Kayaknya kita menjadi pembeli pertama nanti dari Gundur Sini Sinau. Dan mungkin nantinya mungkin kita bisa bekerja sama dari Guru Sini Sinau ini untuk bekerja sama dengan Kompasiana, mungkin Pak bisa dalam membuat guru itu lebih produktif gitu dalam menulis. Boleh, bisa boleh, Pak? Bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Baik, Pak Eko, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, dan ini mungkin Bapak Ibu juga sudah akan melakukan presensi dan lanjut pulang ke rumahnya masing-masing. Closing statement nih untuk webinar atau praktek baik tentang tips asik menjadi guru penggerak inovatif ini apa ini Pak? Ya. Untuk closing statement saya yang jelas Bapak Ibu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan bahwa diri panjenengan semuanya ini adalah bisa, apa yang panjenengan lakukan ini bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar panjenengan. Ketika panjenengan sudah mempunyai itu, mempunyai statementnya seperti itu, insya Allah panjenengan nanti semua akan selalu berbuat kebaikan. Karena di lingkungan sekitar panjenengan, ketika pagi panjenengan berada di hadapan Bapak Ibu guru, hadapan siswa, dan ketika panjenengan sudah pulang dari mengajar, panjenengan berada di lingkungan masyarakat, maka lakukan yang terbaik. Itu yang bisa saya sampaikan selaku closing statement saya, Mbak Lisa. Ya, dan kalau boleh memberikan pantun, boleh Pak. Boleh. Ya. Membuat acar jangan lupa dikasih gula. Cakep. Berilah gula pasir dan jangan gula merah. Mari kita belajar bersama. Bersama Guru Sini Sinau yang memang keren.
Iya, terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya, sibuk-sibuk nih ya Pak dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, mohon maaf untuk, barusan yang raise hand Bu Nuris karena kita sudah, menutup sesi pertanyaan juga nih Pak karena waktu yang terbatas. Hanya ingin menginformasikan bahwa Guru Sini Sinau akan terus membuat webinar-webinar berbagi praktek baik yang temanya bukan hanya melulu tentang pengelolaan kinerja atau, apa ya, program-program yang mungkin sudah banyak gitu Pak di luaran sana. Kombel kita insya Allah akan menyelenggarakan berbagai webinar-webinar praktek baik dan next mungkin ada sedikit bocoran, kita akan berkolaborasi dengan Putri Indonesia Jawa Tengah. Jadi nanti jangan lewatkan informasi-informasi dan pastinya Pak Eko sebagai koordinator guru penggerak juga akan selalu sharing dan support ya Pak ya untuk kegiatan Guru Sini Sinau pasti. Dan ini saya sampaikan sekali lagi Mbak, bisa boleh, sekaligus boleh. karena ingin berpamitan. Yang Siap. jelas Bapak Ibu, jangan lupa tunggu waktu bahwasanya nanti kita Guru Sini Sinau akan melaksanakan Go to BPGP Jawa Tengah karena kita, mohon maaf ya, ketika kita sudah lulus dari guru penggerak, mosok kita tempatnya saja kita tidak tahu. Kita tak pernah kuliah, mosok kampusnya saja kita tidak tahu. Kita pernah sekolah, mosok sekolahnya saja kita tidak tahu. Yang jelas mungkin ini karena keterbatasan, mungkin saat ini hanya 100 orang yang beruntung untuk selaku pendaftar pertama. Mungkin untuk Guru Sini Sinau, saya menyarankan nanti suatu saat akan membuka untuk kegiatan yang sama untuk pergi bersama-sama untuk mengunjungi kampus kita, yaitu BPGP Jawa Tengah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber hari ini sangat luar biasa dan pastinya jangan pernah bosan dan jangan pernah berhenti pada zona nyaman kita. Untuk sesi webinar kali ini tidak ada kuis ya Bapak Ibu. Tidak ada kuis, mungkin kita untuk sesi-sesi berikutnya akan kita selenggarakan kuis lagi karena kebetulan untuk sesi kali ini kita sudah memiliki 100 orang peserta yang beruntung untuk melaksanakan tim Sinau untuk ke BBGP secara langsung di Karanganyar Solo. Nah, mungkin terakhir Bapak Ibu, presensi sudah di-share oleh tim penggerak kami oleh Mbak Nurus tadi sudah di-share. Ini dari Pak Dona, adakah Guru Sini Sinau Goes to BBGP Chapter 2, tentunya kita usahakan sebagai penggerak Kombel, karena ketika nantinya Bapak Ibu mendukung dan followers kita semakin banyak, pasti BBGP juga akan memberikan ruang bagi kita untuk melakukan studi atau sinau bareng ke BBGP Jawa Tengah. Maka jangan lupa Bapak Ibu juga share nih, setiap ada kegiatan Guru Sini Sinau, Bapak Ibu juga sharing ke teman-teman. Ya, seperti Bu Mudriah ini. Jadi pengen banget nih ikutan Goes to BBGP. Nah, pastinya nanti ketika Bapak Ibu mungkin mengajak, yuk kita ikuti Kombel Guru Sini Sinau ini, sehingga ketika member semakin banyak, nanti kami menyampaikan ke BBGP bahwa kebutuhan guru-guru untuk belajar sangatlah besar, pasti BBGP akan menerima gitu dengan tangan terbuka. Ya, mungkin pantun terakhir nih. Terima kasih Bu Tabita menyampaikan bahwa terima kasih Pak Eko. Ya mungkin pantun terakhir sebelum saya menutup webinar pada kesempatan kali ini, yaitu cicak berbaris di kawat duri, jatuhnya di bawah garasi. Ikut webinar di sore hari, pulangnya jangan lupa presensi. Nih Bapak Ibu mungkin banyak yang masih di sekolah, jangan lupa presensi. Absen dulu ya, jangan sampai kita pulang sore tapi lupa absen ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya selama kurang lebih 2 jam. Terima kasih atas waktunya, semoga tidak pernah bosan dengan Guru Sini Sinau, karena sebagai guru kita harus terus sinau. Yuk salam, ayo sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.